Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aliuna Zura Madana, NPM 306215610, Prodi PGSD. Di sini saya akan menjelaskan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka mengenai kelebihan, kekurangan, dan harapan di masa depan mengenai program Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini. Langsung saja, program Merdeka Belajar adalah program yang dicanangkan oleh pemerintah di tengah pandemi COVID-19 yang melanda dunia. Tentunya, program ini sangat diharapkan memaksimalkan perkembangan pendidikan di tengah ketidakbiasaan dan ketidakpastian. Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka merupakan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang bertujuan mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja. Kampus Merdeka memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memilih mata kuliah yang akan mereka ambil. Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini sesuai dengan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Pada pasal 18 disebutkan bahwa pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa program sarjana atau sarjana terapan dapat dilaksanakan. Yang pertama adalah mengikuti seluruh proses pembelajaran dalam program studi pada perguruan tinggi sesuai masa dan beban belajar. Yang kedua ada mengikuti proses pembelajaran di dalam program studi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar dan sisanya mengikuti proses pembelajaran di luar program studi. Pembelajaran dalam kampus Merdeka memberikan tantangan dan kesempatan untuk pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa serta mengembangkan kemandirian dan mencari dan menemukan pengetahuan melalui kenyataan dan dinamika lapangan seperti persyaratan kemampuan permasalahan real, interaksi sosial, kolaborasi, manajemen diri, tuntutan kinerja, target, dan pencapaiannya. Kelebihan dari program Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang pertama adalah menjadikan dunia perkuliahan menjadi lebih fleksibel. Untuk menciptakan pendidikan yang lebih fleksibel dan lebih baik, Menteri Pendidikan Indonesia Nadiem Makarim mengungkapkan bahwa tujuan utama dari program Merdeka Belajar adalah melepas belenggu kampus agar lebih mudah bergerak sehingga para mahasiswa bisa belajar lebih dalam, mengetahui perannya sebagai mahasiswa dengan baik. Yang kedua ada memberikan kesempatan mahasiswa untuk mendalami studi yang diambil. Dalam proses penerapan Merdeka Belajar, mahasiswa diajarkan untuk lebih mendalami mata kuliah pada studi yang diambil, seperti halnya melakukan penelitian dan riset secara mendalam pada mata pelajaran yang diampu. Hal ini tentunya berkaitan dengan Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam penelitian dan pengembangan. Apabila mahasiswa mampu mendalami studi yang diambil, pasti akan membawa hawa segar bagi perguruan tinggi dan tentunya bagi mahasiswa. Itu sendiri. Selain ilmu yang sudah didapat, pengalaman pun juga akan membuat mereka lebih maju dan memiliki pemikiran yang luas, serta agar skill yang mereka miliki terasah dan berkembang dengan baik. Yang ketiga ada memberikan wadah kepada mahasiswa untuk terjun ke masyarakat. Kesempatan emas pada program ini bisa didapatkan melalui program pengabdian kepada masyarakat. Kesempatan ini dinilai mampu mewadahi mahasiswa untuk lebih berkompeten dan terjun langsung ke lingkungan masyarakat. Hanya itu, mahasiswa nantinya akan memberikan pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat sekitar sehingga
Mahasiswa yang terjun langsung di masyarakat ini akan mampu dan siap menerapkan diri di lingkungan masyarakat. Hal ini memungkinkan mahasiswa tersebut mendapatkan pengalaman baru yang dapat membentuk pengembangan potensi yang mereka miliki. Yang keempat ada bisa mempersiapkan diri untuk terjun di dunia kerja. Program Merdeka Belajar memang cocok dan pantas untuk mempersiapkan para mahasiswa ke dunia kerja. Mahasiswa diharapkan akan menyesuaikan diri mereka di lingkungan luar kampus seperti halnya di dunia kerja. Kegiatan tersebut bisa dilakukan melalui program PKL atau magang secara berkala. Yang kelima ada menciptakan lapangan pekerjaan. Maksud dari menciptakan lapangan pekerjaan di sini adalah agar para mahasiswa setelah lulus dari perkuliahan tidak harus antre menunggu lowongan pekerjaan yang ditawarkan oleh pemerintah, namun harus mampu menciptakan lapangan pekerjaan sehingga setelah lulus tak ada yang menjadi pengangguran yang berjasa. Selanjutnya, kekurangan dari program Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini yang pertama adalah dinilai belum begitu matang dalam persiapan. Bukan menjadi suatu rahasia lagi bila program pendidikan selalu berubah-ubah sesuai dengan menteri yang sedang menjabat. Maka dari itu, program Merdeka Belajar ini dikhawatirkan akan berganti lagi bila menteri yang menjabat akan berganti. Selain itu, program Merdeka Belajar ini juga seumur jagung. Usai dicetuskan oleh Menteri Pendidikan Indonesia, Merdeka Belajar masih perlu dilakukan pembaruan dan riset yang lebih dalam menerapkannya. Yang kedua adalah pendidikan dan pengajaran yang belum terencana dengan baik. Diulas dalam ideapers.com, prosedur pelaksanaan pendidikan dan pengajaran dalam Merdeka Belajar belum mengulas tentang upaya peningkatan kualitas pendidikan yang dinilai cukup problematik. Sementara dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, pendidikan di Indonesia ini sedang berupaya meningkatkan sistem pembelajaran untuk mewujudkan suasana belajar bagi para peserta didik agar lebih efektif dalam meningkatkan kemampuannya di segala bidang. Mulai dari kepribadian, soft skills, keterampilan, hingga bela negara. Sehingga bisa dikatakan bahwa program Merdeka Belajar belum mengarah kepada sistem pendidikan dan pengajaran yang terencana dengan baik, serta kenyataan yang terjadi. Karena tenaga pendidikan dalam hal ini, guru dan dosen belum memiliki keterampilan, bahkan ada yang belum melek terhadap program Merdeka Belajar ini, maka pembelajaran tidak maksimal. Yang ketiga ada persiapan sumber daya manusia yang belum terstruktur. Program baru dalam dunia pendidikan tentunya membutuhkan sistem yang terstruktur dan sistematis. Namun, program Merdeka Belajar ini dinilai masih sangat baru dan belum cukup kuat untuk menyikapi sumber daya manusia sebagai pelaksana dalam program ini. Seperti yang kita tahu, mencanangkan suatu program baru pasti memerlukan sosialisasi dan persiapan yang cukup matang untuk para eksekutor di program Merdeka Belajar ini. Namun, pada kenyataannya, sumber daya manusia yang belum sesuai dengan harapan hal ini terlihat dari banyaknya dosen atau guru yang belum memahami bagaimana dan seperti apa Merdeka Belajar itu. Maka bisa dipastikan bahwa program Merdeka Belajar masih perlu menyiapkan para tenaga ahli dan sosialisasi yang matang agar bisa berjalan dengan baik. Yang terakhir adalah harapan di masa yang akan datang atau di masa depan mengenai program Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini. Yang pertama adalah mampu untuk mendorong mahasiswa menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja. Yang kedua ada meningkatkan mutu dan kualitas seluruh PTN dan PTS di Indonesia. Yang ketiga, dapat meraih capaian pembelajaran mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara optimal dan relevan. Yang keempat,
bisa menghasilkan lulusan yang sesuai perkembangan zaman, kemajuan iptek, tuntutan dunia usaha dan dunia industri maupun dinamika masyarakat. Yang kelima, dapat memfasilitasi mahasiswa mengembangkan potensinya sesuai dengan passion dan bakatnya masing-masing. Itu tadi penjelasan dari saya mengenai program Merdeka Belajar Kampus Merdeka tentang kelebihan, kekurangan, dan harapan di masa depan. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.